Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Ridwani Pizi, SPD, MPD, dan kepada teman-teman sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 dan saya Nur Hikmah dengan NPM 21111266. Saya Nurut Batul Alia dengan NPM 21111268. Saya Noni Yulandari dengan NPM 2111-1264. Kali ini kami akan menyampaikan presentasi tentang pembuatan makalah. Bagian dari presentasi kami kali ini adalah jenis-jenis makalah, sistematis makalah, dan perencanaan makalah. Materi pertama akan disampaikan oleh Nurut Batul Aliyah, dan materi kedua akan disampaikan oleh Noni Yulandari, dan materi ketiga akan disampaikan oleh saya sendiri. Baiklah, kami akan memulai presentasi kali ini yang akan dimulai oleh Nurut Batul Aliyah. Dipersilahkan. Jenis-jenis makalah. Jenis-jenis makalah terbagi menjadi 3 bagian. Jenis yang pertama yaitu makalah deduktif. Makalah deduktif adalah jenis makalah yang disusun berdasarkan materi kajian teori serta relevan dengan permasalahan yang sedang dibahas. Jenis yang kedua adalah makalah induktif. Makalah induktif adalah jenis makalah yang secara peninjauan disusun berdasarkan data yang bersifat empiris dan objektif sesuai dengan apa yang kita peroleh dari lapangan. Jenis yang ketiga yaitu makalah campuran. Makalah campuran adalah jenis makalah yang bisa dibilang merupakan campuran dari makalah induktif dan deduktif. Ada 6 jenis pembagian makalah campuran. Yang pertama, makalah ilmiah. Makalah ilmiah adalah jenis makalah yang membahas sebuah permasalahan yang disusun berdasarkan studi ilmiah yang telah dipraktekkan secara nyata. Yang kedua, makalah kerja. Makalah kerja adalah salah satu jenis makalah dari jenis makalah campuran yang disusun berdasarkan penelitian. Yang ketiga, ada makalah kajian. Makalah kajian adalah tipe makalah yang sengaja disusun sebagai sarana solusi atas sebuah permasalahan, khususnya pada masalah yang bersifat kontroversial. Yang keempat, ada makalah posisi. Makalah jenis ini umumnya digunakan sebagai karya tulis atas permintaan pihak tertentu. Yang kelima, makalah analisis. Makalah analisis ini bersifat objektif atau empiris. Yang terakhir adalah makalah tanggapan. Makalah jenis ini umumnya disusun oleh pelajar atau mahasiswa sebagai tugas sekolah. Adapun yang menjadi fokus pembahasan biasanya berupa reaksi penyusun makalah terhadap suatu bacaan. Materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Noni Yulandari. Baik, saya akan melanjutkan materi sebelumnya. Materi selanjutnya ialah sistematis makalah. Secara garis besar, terdiri atas 3 bab atau bagian utama. Yang pertama, pendahuluan. Yang kedua, pembahasan. Dan yang ketiga, penutup. Pendahuluan. Pendahuluan terdiri dari 3 bagian pula, yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan. Pembahasan. Bagian pembahasan pada dasarnya untuk membahas permasalahan dengan alternatif pemecahan masalah yang dikaji yang bisa dibantu dengan faktor pendukung dan penghambat. Penutup. Penutup menjadi bab terakhir makalah, berisi tentang penegasan isi dari makalah, dirumuskan dengan jelas, singkat, dan tegas. Di dalamnya meliputi yang pertama, kesimpulan, dan yang kedua, saran. Bagian penunjang dalam pembuatan makalah. Yang pertama, lembar judul, lembar pengesahan, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, daftar pustaka, dan lampiran-lampiran. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Nur Hikmah. Baiklah, saya akan melanjutkan materi sebelumnya. Materi selanjutnya ialah perencanaan makalah. Perencanaan makalah adalah suatu tahap awal dalam aktivitas suatu organisasi yang berkaitan dengan pencapaian tujuan organisasi. Beberapa ahli menyebutkan bahwa pengertian perencanaan adalah salah satu fungsi manajemen yang sangat penting. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa perencanaan adalah suatu tahap awal dalam aktivitas suatu organisasi
organisasi yang berkaitan dengan pencapaian tujuan organisasi. Tahapan pembuatan perencanaan makalah. Yang pertama ada prapenulisan yang merupakan tahap perencanaan atau persiapan menulis yang mencakup beberapa langkah dengan menentukan judul, menyusun ngeragangan, menetapkan landasan, menetapkan sumber data, menetapkan metode pembahasan, menyusun daftar pustaka, menjadwalkan pelaksanaan. Dan yang kedua adalah penulisan. Penulisan adalah tahap di mana pembuatan makalah yang menulis struktur isi-isi dalam makalah. Yang terakhir dalam tahapan pembuatan makalah adalah penyuntingan atau editing. Penyuntingan atau editing atau bisa disebut dengan revisi adalah tahapan yang paling penting dalam pembuatan makalah karena adanya penyuntingan atau revisi, semua kesalahan dan kekurangan dapat diantisipasi. Langkah-langkah perencanaan makalah yang baik dan sistematis. Langkah pertama, adanya topik karangan. Langkah kedua, adanya judul karangan. Dan langkah yang ketiga, adanya tujuan penulisan, adanya bahan penulisan, dan adanya kerangka karangan. Tahapan penyusunan kerangka karangan. Yang pertama, merumuskan topik yang jelas yang didasarkan pada suatu kerangka karangan. Yang kedua, mengumpulkan topik-topik bawahan yang dianggap merupakan rincian jelas dari tesis. Dan yang ketiga, melakukan evaluasi pada semua topik bawahan yang sudah dia catat pada langkah kedua tadi. Dan yang terakhir dalam perencanaan makalah adalah bentuk kerangka karangan atau makalah. Bentuk pertama, adanya pendahuluan, adanya landasan teori, adanya hasil penelitian, adanya penutup, dan daftar pustaka. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Kesalahan atau kekurangan dalam penulisan ataupun dalam penyampaian yang kami sampaikan dalam video ini, kami memohon maaf atas kesalahan tersebut dan kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak telah menonton. Untuk pertanyaan dan tanggapan silahkan kirimkan via WhatsApp. See you for another text. Thank you. Goodbye.